Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran matematika peminatan dengan kuliah. Hari ini kita akan membahas materi kedua yaitu limit di ketahinggaan pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemarin kita kan sudah belajar tentang fungsi trigonometri ya sebelum bab ini. Dan dulu banget waktu kelas 11 kalian juga pasti sudah pernah belajar tentang limit pada fungsi aljabar. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dengan limit yang sudah pernah kita pelajari dengan limit yang akan kita pelajari ini? Coba. Nah, kalau kita di limit yang kemarin kita pelajari itu, limitnya adalah, kita beri contoh ya. Misalkan kemarin ada limit X mendekati 2. Nah, maka yang kita cari limitnya adalah pada titik X mendekati 2. Pada titik X-nya ketika X-nya sama dengan 2. Kira-kira apakah limitnya ada? Nah, kira-kira jawabannya berapa ini? Berarti ini kita tinggal ganti saja ya, X-nya dengan 2, yaitu 2. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita punya limit X-nya mendekati tak hingga. Nah, kira-kira di sini, kalau misalkan semakin kita punya grafik seperti ini, pada titik ini, misal ketika X-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai limit ini adalah 1, ya kan? Ketika nilainya limitnya adalah 2, maka nilainya adalah X-nya sama dengan 2, ya kan? Dan seterusnya. Kira-kira kalau nilainya di sini semakin besar, apa yang akan terjadi? Nah, pasti nilai X-nya itu juga akan semakin besar, semakin ke kanan nilainya semakin besar, ya kan? Kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil, gitu. Nah, berarti ketika kita punya limit X mendekati tak hingga, berarti nilainya adalah tak hingga, seperti itu. Jadi ini kita membahas tentang suatu limit ketika nilai X-nya itu semakin bertambah terus. Nilai X-nya itu semakin bertambah terus, tidak berhenti-berhenti. Nah, sedangkan ketika limit yang sebelumnya itu kita membahas nilai X di titik tertentu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Kita lihat modul ini sebenarnya sudah ada di UKBM kalian. Kalian bisa lihat di UKBM halaman berapa ya? Halaman 10. Nah, ini kita sudah halaman 10 itu sudah mulai pembahasan tentang limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang cerita ini. Cerita ini bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Nah, kura-kura ini dan kelinci akan berlomba lari, tetapi jaraknya kura-kura itu lebih jauh. Jadi startnya kura-kura itu 10 meter di depan kelinci. 10 meter di depan kelinci, jadi kelincinya ada. Jadi misalnya ini kura-kuranya ada di sini, kelincinya ada di sini, jaraknya 10 meter. Nah, tapi aturannya adalah si kura-kura itu hanya boleh melaju dengan kecepatan 1/10 dari jarak yang sudah ditempuh oleh kura-kura. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira kelincinya bisa nggak ya dapetin kura-kura? Enggak. Pertanyaannya gini, jadi kalau misalkan kira-kira apakah kelinci itu bisa mencapai kura-kura? Nah, jadi kita lihat pembahasan di bawahnya ini. Kita dapat menghitung total jarak yang ditempuh kelinci dari sebelah kiri dan kura-kura dari sebelah kanan. Nah, jadi kita kecepatan dari total jaraknya adalah seperti 10 meter per sekon.
kali T. Kan kecepatannya kura-kura di sini 10 meter per detik ya. Itu sama dengan kecepatannya kura-kura ditambah dengan jarak yang sudah dilalui kura-kura. Tadi kan kura-kuranya sudah mencapai 10 meter. Nah, berarti setiap 1 detik, berarti kan kura-kuranya 1 detik, kelincinya itu kura-kuranya 1 meter, kelincinya 10 meter seperti itu ya. Berarti pada detik pertama, berarti si kura-kuranya ini jadi pertama kan tadi yang boleh ditempuh oleh kelinci itu kan tadinya 10 meter. Nah, 1/10 dari 10 meter. Berarti yang boleh ditempuh adalah 1. Nah, kemudian ketika si kelincinya berarti kemudian setelah menempuh 1 detik, berarti 1/10-nya dari 1 meter. Setelah menempuh 1 meter, berarti yang boleh ditempuh oleh kelinci adalah 1/10 dari yang ini tadi, yang sebelumnya, berarti 1/10 dari 1. Kemudian 1/10 dari 1/10, berarti 1/100 dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya kira-kira bisa nggak ya dapat si kelincinya? Nah, sekarang kita lihat nih. Ternyata kita bisa menggunakan ini tadi menggunakan untuk memecahkan ini, ternyata kita bisa menggunakan limit keanggaan. Nah, caranya gimana? Nah, coba kita lihat dulu nih. Berarti dengan menggunakan limit kita hitung. Berarti dari kecepatan awalnya itu berarti 1 dikali U1 atau kecepatan pertama itu dikalikan dengan ini rumus deret aritmatika ya, yang dulu pernah kita pelajari juga di kelas 11. Berarti kan U1 dikali 1 min seper. Ininya berapa? Tadi dipangkatkan N dibagi 1 min ini yang boleh ditemukan berarti 1/10, ya kan? Nah, dengan limit ini sehingga diperoleh 100/9. Berarti yang ditempuh 11 1/9. Jadi inilah pada jarak sekianlah sebenarnya mereka, si kelinci dan si kura-kura itu mereka saling bertemu. Jadi meskipun kok sepertinya mereka itu tidak, kalau dari secara teori mungkin tidak bisa ya, tapi ternyata setelah kita hitung dengan menggunakan limit, ternyata kita bisa tahu, ternyata bisa loh menemukan kapan ternyata si kelinci itu bisa loh mengejar kura-kura, padahal kalau secara di logika sebenarnya kan nggak bisa ya gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit, kita masuk ke kegiatan 2. Ini juga sudah ada, kalian nanti boleh sambil coret-coret di bukunya masing-masing di UKBM-nya. Nah, ini kita simulasikan seperti ini. Kalau misalkan nih, kalau kalian misalkan di sini kita punya suatu gambar grafik dari fungsi fx sama dengan x per 1 x pangkat 2 x kuadrat. Nah, kalau misalkan di sini x-nya itu sama dengan 10, kira-kira coba ya nanti sambil diisi. Kira-kira nilai di sini, nilai fx-nya itu berapa? Berarti kalau 10 per 10 kuadrat, berarti 10 per 101, ya kan? 10 per 101 berapa? Kemudian di sini 100 per 10.001. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti kemungkinan, nah karena di sini pembaginya, ini pasti pembaginya akan lebih besar. Lihat ya, di sini penyebutnya itu kan akan semakin nilai x-nya itu bertambah, maka penyebutnya itu akan semakin besar. Kira-kira
ketika nilainya semakin besar, penyebut itu semakin besar, hasilnya ini kira-kira akan semakin lebih besar apa semakin kecil? Nah, tentu kalau penyebutnya itu semakin besar, maka hasil pembagian pecahan ini pasti akan semakin kecil. Nah, karena itu nilainya semakin rendah. Nah, di sini kita tuliskan, berarti kita bisa tuliskan X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga di sini berarti ini ya, bahwa pada suatu tempat jauh ke arah kanan sumbu X. Jadi semakin ke kanan, nilainya semakin tak hingga, semakin besar. Gitu. Nah, ketika nilainya semakin ke kanan, nah ini kita perlu tahu nilai fx ini, kita nggak tahu nih akan semakin besar atau semakin kecil. Nah, untuk menemukannya kita gunakan limit. Nah, coba ini kita praktekkan. Kita praktekkan. Oh ya, sebentar. Nah, ini. Nah, nanti kita akan praktekkan. Nah, kita sekarang lihat ini dulu. Kira-kira, jadi ketika kita punya suatu, ini ada suatu buktian ya, pembuktian. Nah, kalau misalkan nilai X itu semakin besar, maka suatu pecahan 1 per X pangkat K. 1 per X pangkat K. Maka limitnya ini pasti nilainya sama dengan 0. Kira-kira kenapa? Coba kalian hubungkan dengan pecahan. Kalau kalian bandingkan, kalau 1/2 itu nilainya 0,5. Ini adalah 0,25. 1/8 nilainya adalah 0,125. Nah, semakin besar penyebutnya, maka suatu pecahan ini nilainya akan semakin kecil nilai hasilnya, gitu. Sehingga nilai limit dari nilai limit dari 1 per X pangkat K dengan X yang mendekati hingga itu nilainya adalah 0. Karena nilainya itu memang mendekati nilai 0. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita bahas untuk penyelesaian bentuk fx per gx. Nah, ini kita akan gunakan ini ya, tadi yang soal tadi x per 1 plus x kuadrat. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita cari pangkat terbesar pada ini fungsi ini. Di sini ada x, ada 1, ada x pangkat 2. Berarti pangkat terbesarnya berapa? Berarti yang pangkatnya paling besar adalah x pangkat 2. Nah, kita gunakan x pangkat 2 ini untuk membagi pembilang dan penyebut. Berarti di sini x-nya, x yang atas yang ada di pembilang itu dibagi dengan x pangkat 2. Nah, yang di bawah itu yang jadi penyebut juga dibagi dengan x pangkat 2. Oke, di sini kita coret-coret. Nah, berarti x per x pangkat 2 berarti kan jadi 1 per x. Ini ya, x pangkat x per 2 ini jadi 1 per x di sini. Kemudian kita punya 1 plus x kuadrat. Ini kita punya 1 plus x kuadrat dibagi x pangkat 2. Berarti 1 per x kuadrat di sini jadi 1 per x kuadrat ditambah x pangkat 2 bagi x pangkat 2 berarti sama dengan 1, ya kan? Nah, kita bisa pecah-pecah. Dulu kan ada sifat limit. Kalau ada fx, xx, maka kita bisa membagi dipecah. Ini menjadi fx sendiri, ini fx sendiri, ini fx sendiri. Berarti kita bisa ubah menjadi lim 1 per x, x mendekati hingga dibagi limit 1 per x kuadrat
X mendekati tak hingga ditambah limit 1 X mendekati tak hingga. Nah, karena di sini tadi sesuai dengan yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, kalau ada lim seper X-nya pangkat berapapun, maka X mendekati tak hingganya limitnya adalah 0. Berarti di sini 0 per 0 plus di sini limit dari 1 karena tidak ada variabelnya tidak perlu kita ganti. Berarti di sini 1 sehingga 0 per 1 adalah 0. Seperti itu ya. Jadi kita cari pangkat tertingginya, kemudian kita bagi semua variabel, semuanya dengan pangkat tertinggi tersebut. Nah, sekarang coba kita, nah ini yang kedua. Kalau misalkan kita punya limit tak tentu, memahami dan mengetahui cara penyelesaian bentuk limit tak tentu, tak hingga per tak hingga. Misalkan kita punya seperti ini, limit 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5, 8x pangkat 3 dikurangi x, x mendekati tak hingga. Nah ini, langkah pertamanya tentukan pangkat tertinggi dari x yang terdapat pada fungsi pecahan polinomial tersebut. Nah, karena di sini tadi kita lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, berarti kita pilih x pangkat 3 ya. Oke, nah sekarang kita isi di sini. Nah, ini kita kalikan seper x pangkat 3. Nah, ini di sini kali x pangkat. Nah, kemudian setelah itu kalian bagi semuanya. Berarti kita tulis ulang di sini. Kurang besar. Saya besarkan dulu. Nah, ini berarti x pangkat 3, x pangkat 3. Nah, kita tulis ulang. Berarti di sini 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5 per x pangkat 3. Yang bawah juga. Berarti 8x pangkat 3 dikurangi x plus 2. Seperti ini ya. Ini dibagi x pangkat 3. Nah, setelah itu apa yang akan harus kita lakukan? Oke, setelah kita membagi semuanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bagi. Nah, berarti setelah kita bagi, ini tadi kita coret-coret, kita bagi. Berarti kita peroleh di sini 4. Ya kan? Di sini 2 dibagi x pangkat 3 berarti di sini adalah, ini kan 2 nanti. Tadi dibagi dengan x pangkat 3 berarti di sini 2. Kemudian 5 dibagi x pangkat 3 berarti tetap x 5 per x pangkat 3. Gitu. Sekarang yang bawah. Kita tadi punya berapa ya? 8 x pangkat 3 berarti 8. Kemudian min x pangkat x dibagi x pangkat min 3 berarti x pangkat 2. Kemudian 2 dibagi x pangkat 3. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, berarti selanjutnya saya kerjakan di sini. Nah, berarti kita pecah-pecah seperti tadi. Berarti di sini ada limit 4, limit 2 per x, dikurangi 5x pangkat 3 dibagi 8. Nah, kita boleh sebenarnya langsung mengganti ini. Jadi ini di sini berarti di sini jadi 4 ditambah ini 0 ya, ditambah 0 per 8 min 0 ditambah 0. Jadi ini jadi 0, ini 0, ini ganti dulu. Ini jadi 0.
ini 0, ini 0, ini 0. Berarti pasti yang ada X-nya itu nilainya 0, sedangkan yang tidak ada X-nya, nah inilah nilainya. Berarti 4/8, sehingga nilainya adalah 1/2. Seperti itu. Oke, saya harap jelas ya. Jadi pertama tadi kalian bagi dulu. Kalian cari dulu pangkat tertingginya yang mana. Kemudian kalian bagi semua yang ada, semua bagian dari fungsi itu, kemudian dicari, dieliminasi, nah sehingga diperoleh nilainya adalah, oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya coba mau cek, Nah, kalau misalkan nah, kalau misalkan 1/0, maka nilainya adalah 0 atau tak hingga. Nah, nilainya adalah tak hingga. Tapi kalau 0/1 itu nilainya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi kalau berapapun yang dibagi dengan 0, maka nilainya adalah tak hingga. Tapi kalau 0 dibagi dengan berapapun, nilainya adalah 0. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian nanti keliru. Karena ini akan menentukan sekali hasilnya. Jika sudah, saya harap tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan, saya persilakan untuk menanyakan langsung ke WA saya atau ke ini ya, atau bisa di kolom komentar di Google Classroom kita. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, enggak deh. Nah, terus ini, sebelum itu kita simbolkan sebentar. Jadi kalau dari soal yang tadi, kita bisa simbolkan kalau kita punya limit AN X pangkat N di sini per PM per XM, maka X-nya mendekati tak hingga, maka nilai dari limit ini berapa ya kira-kira ya? Nah, tinggal kalian lihat variabel koefisien dari ini, koefisien dari pangkatnya yang terbesar berapa, gitu. Oke, jadi sini adalah bukan A per P deh. Kita nanti tinggal harus bandingkan. Kita harus bandingkan pangkatnya mana yang lebih besar. Oke, terima kasih. Seperti itu, silakan untuk latihannya bisa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.